sekota bau-bau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan lokakarya kurikulum perencanaan pembelajaran 1 program sekolah penggerak angkatan 2 tahun 1. Ini baru kepala dinas saya pakai. Saya bayangkan kalau baju adat itu dipakai oleh Presiden Jokowi, marketingnya dunia, promosi gratis kalau ada yang ya. Kemudian saya berikan arahan para peserta ini kan sudah lulus. Saya kemarin waktu memberikan di pembekalan angkatan 8, 9, 10 itu saya sampaikan bahwa untuk mengikuti sekolah penggerak ini tidak ada hubungannya jaringan internet dan posisi sekolahnya, tidak ada hubungannya. Buktinya SMP 11 Balai Guru Penggerak juga sedikit mendengarkan kendala yang dihadapi. Begitu, tidak apa-apa. Tamannya minat sekolah-sekolah untuk mengikuti program ini. Saya mengatakan bahwa kalau kita lihat walaupun sampai tanggal 30 September tetapi minat yang mendaftar sangat kecil. Nah ini tentu kita harus dorong semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Tentu kita juga butuh kisi-kisinya. Kemudian episode 5 itu kan guru penggerak ini. Ini kan episode 5 dari kebijakan Merdeka Belajar. Tentu Merdeka Belajar. Kemudian kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi rata pada bidang-bidang hampir semua mata pelajaran. Seperti kalau contohnya tadi mungkin ular, kalau dia bisa berenang sedikit, bisa terbang sedikit, berlari sedikit, tetapi pada akhirnya dia menjadi siswa dengan nilai tertinggi di kelas. Ada juga siswa yang kemudian hanya mengkritisi saja, hanya bikin ulah saja. Nah, terkait dengan beberapa keberagaman yang ada di kelas ini, maka disinilah peran kita untuk bagaimana mengelola kelas dan merencanakan pembelajaran kita sampai kemudian kita melakukan assessment. Itu sebagai tambahan saja untuk yang pertama. Terus yang kedua, pada hal baik yang mungkin kita bisa petik dari SD Bongo atau pertama bahwa pembelajaran itu tidak mesti kita lakukan selamanya di dalam kelas, tetapi bisa pula kita lakukan di luar kelas. Yang berikut, mereka bisa memanfaatkan lingkungan halaman sekolah untuk kemudian menjadi sarana pembelajaran, untuk bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan memanfaatkan itu untuk hal-hal yang bermanfaat dengan bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha dan lain-lain. Nah ini juga mungkin yang perlu kita contoh yang belum banyak kita lakukan di sekolah kita. Yang berikut pula bahwasanya selama ini mungkin kita hanya dalam kegiatan ekstra, dalam kegiatan lomba di sekolah, kita berpikir bahwa anak-anak itu tidak mampu untuk mengelola. Sehingga kemudian yang terlibat secara utuh itu pada umumnya kita sebagai guru. Nah peran juga melalui video tadi kita bisa kita melibatkan anak-anak kita untuk menjadi panitia dalam berbagai kegiatan lomba di sekolah. Tentu juga perlu mendapat pendampingan dari kita sebagai guru ini. Yang berikut untuk yang video ketiga tentang pembelajaran berdiferensiasi dari Ibu Karina Dewi Kusuma memberikan gambaran kepada kita bahwa diferensiasi itu pertama ada 3 aspek kebutuhan murid yang harus kita perhatikan ketika kita ingin merencanakan pembelajaran, baik itu kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka maupun profil belajar mereka. Ini yang menjadi perhatian kita sebagai guru dalam merencanakan pembelajaran sehingga pembelajaran yang nantinya kita implikasikan di dalam kelas bisa mencakup beberapa hal ini. Saya kira itu saja. Yang sulit, mungkin yang siswa kemampuannya rendah kasih yang mudah dulu. Lagi yang materinya agak setengah kasih yang senang dan membuat. Yang sulit ini orang yang suka-suka. Harapannya yang mudah tadi bisa maju terus.
tadi dari konten. Jadi konten misalnya Bapak Ibu siapkan LKS atau bahan ajar itu berbeda. Selama ini kan kita pakai LKS satu untuk siswa. Nah, ini kita bedakan lah, bedakan. Misalnya kalau kita ambil kemampuan dari segi kemampuannya ya Bu, kan banyak, bisa juga gaya belajar, kan banyak. Nanti Ibu bisa audio visual. Tidak bisa kita pastikan, karena Ibu yang tahu. Hanya dikasih contoh audio visual begini. Kalau saya di perkuliahan saya pilih lagi, saya siapkan yang dari